Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang AHP. AHP itu adalah Analytic Hierarchy Process, analisa proses berjenjang. Ya. Ini adalah untuk membuat suatu keputusan dengan menggunakan multiple kriteria. Jadi biasanya digunakan dalam dunia nyata, di mana kita mempunyai multiple kriteria, di mana dalam penilaian kriteria tersebut itu ada yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Jadi informasi yang kualitatif dan kuantitatif itu bisa dilakukan berbarengan pada AHP ya, dengan menggunakan judgement dari para expert. Jadi untuk itu harus ada para expert yang melakukan penilaian dari kriteria-kriteria dan alternatif dari objek yang kita pilih. Nah, pada AHP itu informasi biasanya diuraikan secara hierarki atau berjenjang, yaitu berdasarkan alternatif dan kriteria. Ya. Jadi ada kriteria, kemudian ada alternatif. Alternatif ini biasanya berupa objek. Ya. Kriteria itu berupa ketentuan-ketentuan dalam memilih atau menentukan objek yang akan kita pilih tadi. Informasi tersebut kemudian disintesakan, ditentukan rankingnya berdasarkan terhadap alternatif-alternatif yang ada. Keduanya kualitatif dan informasi kualitatif dan kuantitatif dapat dibandingkan dengan menggunakan judgement dari para ahli, yaitu dengan melihat dengan menggunakan bobot dan prioritas. Sebagai contoh di sini adalah kita akan memilih mobil. Jadi objektifnya adalah memilih sebuah mobil di mana kriterianya itu dilihat dari stylenya atau modelnya, kemudian reliability atau daya tahan atau kehandalan, kemudian bahan bakar yang ekonomik. Bisa juga ditambahkan misalkan dengan biaya atau cost. Nah, alternatifnya ada 4 mobil di sini adalah mobil Civic, kemudian mobil Saturn, kemudian mobil Escort, kemudian mobil Miata. Nah, yang pertama adalah kita susun pohon hierarkinya, pohon berjenjangnya, yaitu pemilihan sebuah mobil dilihat dari kriterianya style, kemudian reliability, kemudian fuel economy. Kemudian alternatifnya itu adalah objeknya ada 4 ya. Jadi untuk style dari Civic, Saturn, dan Escort dan Miata itu nanti harus kita bandingkan ya berdasarkan judgement dari para ahli. Demikian juga kalau dilihat dari kehandalannya atau daya tahannya, kemudian kalau dilihat juga dari bahan bakar yang paling ekonomis. Nah, sebagai untuk melihat bobotnya atau perbandingan antara kriteria, ya, ranking pertama kita membuat ranking dari kriteria. Nah, pembobotannya itu adalah berdasarkan analisa berpasangan atau pairwise, relative important, mana yang lebih penting. Ya, jadi sebagai contoh di sini adalah kita ingin meranking antara style, reliability, dan fuel economy. Ya, kita melihat dari mana yang lebih penting. Kalau style dengan style berarti satu ya, sama. Style dengan reliability, maka reliability lebih diutamakan ya. Ya, lebih diutamakan atau lebih penting dibandingkan style ya. Jadi kemudian atau style dengan fuel economy berarti orang lebih mementingkan style dibandingkan dengan bahan bakar yang lebih ekonomis. Kemudian reliability dengan style ya. Reliability dengan style berarti dia kalau di sini style dengan reliability 1 2, maka reliability style berarti 21. Kemudian reliability dengan reliability berarti 11. Kemudian reliability dengan fuel economy berarti orang lebih mementingkan daya tahan dibandingkan dengan bahan bakar yang ekonomis. Ya. Nah, kalau sudah demikian maka tinggal matriknya yang terakhir ini adalah kebalikan dari kolom ini ya. Berarti kalau ini 31 berarti ini 13,
Kalau di sini 41 berarti 14, berarti di sini 11. Kemudian angka perbandingan ini kita rubah menjadi angka desimal, berarti ini 1, sini setengah, ini 3. Kemudian 21 menjadi 2, 11, 41 menjadi 4, 13 menjadi 0,33, 14 menjadi 0,25, kemudian ini menjadi 11. Nah, kalau sudah kita dapatkan, kemudian kita lakukan, kita mencari eigenfaktornya. Dan ini adalah rumus eigenfaktornya. Caranya adalah kita mengkuadratkan matrik tersebut. Jadi kuadrat matrik tadi kita kuadratkan, kemudian kita lakukan normalize penjumlahan dari barisnya. Jadi angka dalam satu baris itu kita jumlahkan, kemudian kita lakukan normalize. Nah, dari situ kita akan melihat perbedaan dari koefisien yang sudah kita normalize. Nah, sebagai contoh di sini tadi kita sudah dapatkan matrik dari kriteria, ya, matrik dari kriteria. Matrik kriteria ini kita kalikan dengan matrik ini sendiri, maka kita dapatkan matrik yang kuadrat matriknya seperti ini. Kemudian kuadrat matriknya, barisnya ini kita jumlahkan, 3 ditambah 1,75 tambah 8 berarti 12,75. Kemudian baris yang kedua, ini kita jumlahkan, kita dapatkan 22,33. Kemudian baris yang ketiga, kita jumlahkan, kita dapatkan 4,8. Kemudian ini kita jumlahkan, kita dapatkan 39,91 ya. Kemudian kita lakukan normalize. Caranya adalah semuanya ini kita bagi dengan 39,91. Berarti 12,75 dibagi 39,91, kita dapatkan 0,3194. Kemudian 22,33 dibagi 39,91, kita dapatkan 0,5595. Kemudian 4,833 dibagikan dengan 39,91, kita dapatkan 0,1211. Nah, kalau ini kita jumlahkan hasilnya 1. Nah, dari sini, dari hasil normalize saja sudah kita bisa ketahui bahwasanya koefisien yang paling besar itu adalah reliability. Jadi orang dalam memilih mobil itu dilihat dari reliability-nya. Kemudian yang kedua dilihat dari stylenya, kemudian yang ketiga baru dilihat dari bahan bakarnya ya. Nah, perhitungan koefisien eigenvalue-nya atau eigenfaktornya itu tidak cukup sekali. Ya, kita harus melihat nilainya sudah konstan atau tidak. Caranya dengan kita melakukan iterasi. Jadi matrik yang ini, matrik hasil perhitungan tadi, ya, kuadrat matrik tadi kita kuadratkan lagi. Jadi matrik yang ini kita kuadratkan lagi, sehingga dari hasil kuadratnya, kemudian kita lakukan penjumlahan barisnya, ya, kemudian kita lakukan normalisasi, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini hasil yang kedua. Kemudian hasil yang kedua ini, ya, kita bandingkan dengan hasil yang pertama. Ini adalah hasil yang pertama. Kita kurangkan dengan hasil yang kedua, maka kita dapatkan selisihnya. Jika selisihnya sudah lebih kecil dari 0,005, maka berarti hasil hitungan itu sudah mengerucut, artinya sudah konstan, sudah bisa dikatakan konstan ya. Sehingga dari hasil hitungan yang pertama ini sudah dikatakan cukup baik mewakili dari keputusan bahwasanya orang memilih mobil itu adalah dengan melihat yang pertama adalah dari kehandalannya, reliability-nya, kemudian yang kedua dilihat dari stylenya, kemudian yang ketiga dilihat dari bahan bakarnya. Ya. Perkalian matrik tadi bisa kita lakukan dengan menggunakan Excel. Kalau secara Excel ya, ini adalah matrik kriteria tadi. Kemudian ini matrik kriteria, kita kalikan hasilnya ini. Kemudian kita jumlahkan barisnya, hasilnya ini. Kemudian kita lakukan normalisasi ya. Kemudian matrik hasil perkaliannya ini kita kuadratkan lagi ya. Ini kuadratkan lagi, hasilnya adalah matrik ini. Ya, hasilnya matrik yang di sini. Kemudian ini kita lakukan penjumlahan barisnya. Kita dapatkan sini 12,75, 22,33, 4,83. Kemudian kita lakukan normalisasi. Kemudian kita lakukan selisih antara
hasil yang pertama dengan hasil yang kedua. Ini hasil yang kedua ini tadi. Jadi penjumlahan baris itu adalah di sini 27 tambah 15 tambah 72 ini 115,97 dan seterusnya ya. Ini adalah hasil yang kedua, iterasi yang kedua. Iterasi yang pertama kita kurangi dengan iterasi yang kedua, maka kita dapatkan selisihnya seperti ini. Di mana sudah lebih kecil daripada 0,005. Sehingga kita dapatkan, kita bisa buat kesimpulan bahwa hasil perhitungan sudah konvergen, sudah mengerucut ya. Nah, sehingga dari sini bahwasanya orang dalam memilih mobil itu dilihat dari daya tahannya dulu, kemudian dari stylenya, kemudian baru dari bahan bakarnya ya. Nah, selanjutnya kriteria tersebut kita bandingkan antara objeknya, antara alternatifnya ya, kita buat ranking alternatifnya. Kalau dilihat dari stylenya, itu kita bandingkan antara Civic dengan Saturn. Civic dengan Saturn berarti Saturn lebih baik. Civic dengan Escort berarti Civic lebih baik daripada Escort. Kemudian Civic dengan Miata berarti Miata lebih baik daripada Civic ya. Jadi judgement-nya adalah 1:6, 4:1, 1:4 ya. Kemudian ini Saturn dengan Escort ya, Saturn dengan Escort berarti Saturn lebih baik, lebih penting atau lebih baik daripada Escort. Kemudian Saturn dengan Miata berarti Miata lebih baik ya. Kemudian Escort dengan Miata berarti Miata yang lebih baik, 1,5 ya. Jadi penentuan perbandingannya itu tidak harus selalu, kalau di sini penentuan perbandingannya di sini kan ada 1 equal, 3 moderate, 5 strong, 7 very strong, 9 extreme ya. Tapi bisa juga kita membuat angka 4, angka 6 atau angka 8 ya diantaranya. Ya, jadi adjustment-nya bisa seperti itu ya. Nah, kemudian dari sini maka matrik ini adalah matrik yang simetris ya, karena matrik ini matrik bujur sangkar ya. Ya, jadi kalau sini 14 berarti 41, sini 41 berarti 14, kalau ini 16 berarti 61, sini 14 41, kalau ini 15 berarti 51. Nah, kemudian matrik ini kita kalikan dengan matrik ini atau kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan barisnya, kemudian kita lakukan normalisasi, maka kita dapatkan nilai eigenfaktornya adalah seperti ini. Nah, kalau dilihat dari stylenya, maka orang akan memilih Miata. Kemudian ranking yang kedua itu adalah Saturn, ranking yang ketiga adalah Civic, ranking yang keempat adalah Escort. Kemudian untuk reliability juga dilakukan penilaian perbandingan adjustment dari para expert ya, antara Civic dan Saturn. Itu Civic lebih reliable, kemudian Civic dengan Escort itu lebih reliable ya. Civic dengan Miata hampir sama. Kemudian Saturn dengan Civic ya, berarti kalau sini sudah 21 berarti sini 12. Saturn dengan Escort berarti Saturn lebih reliable dibandingkan Escort. Saturn dibandingkan dengan Miata berarti dia lebih tinggi atau lebih penting daripada Miata. Kemudian kalau di sini sudah 51, 15, sini 31, 13. Kemudian Escort dengan Miata berarti Miata itu lebih reliable dibandingkan dengan Escort ya. Nah, kemudian baris yang terakhir tentunya adalah kebalikan dari kolom yang terakhir. Kemudian matrik ini dikalikan dengan matrik ini lagi atau dikuadratkan. Kemudian hasilnya penjumlahan barisnya, kemudian dilakukan normalisasi, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalau dilihat dari reliable, maka di sini adalah Civic lebih reliable. Kemudian yang kedua adalah Saturn, kemudian yang ketiga adalah Miata, yang keempat adalah Escort. Jadi Escort dari tadi berdasarkan style juga yang keempat, kemudian berdasarkan reliable juga yang keempat. Nah, setelah kita mendapatkan nilai eigenfaktornya, kemudian dilihat dari bahan bakar yang paling ekonomis, di sini adalah mile per gallon. Civic itu adalah menempuh 30 mile per gallon, Saturn 27 mile per gallon, Escort 24 per gallon, Miata 28 per gallon. Ini adalah berdasarkan pengalaman, kemudian jumlahnya adalah 113. Kemudian kita lakukan normalisasi,
maka berdasarkan bahan bakar ini adalah di sini koefisien paling besar itu adalah Civic ya, karena dia bisa menempuh yang lebih jauh ya, yaitu 0,3. Kemudian yang kedua adalah 0,24 ya, 0,4 Miata, kemudian 1 0,3, kemudian Escort 0,21 ya. Jadi Escort itu dari tadi ada dia yang keempat ya. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke pohon hierarkinya ya. Kita buat di sini adalah koefisien daripada kriteria, kemudian di sini adalah koefisien daripada alternatif ya, berdasarkan masing-masing kriteria ya. Kita buat dalam bentuk matrik ya. Di sini adalah koefisien daripada masing-masing kriteria untuk masing-masing objek ya. Kemudian di sini adalah koefisien daripada kriteria. Ya, di sini adalah matriknya adalah 4 kali 3 dikalikan 3 kali 1, berarti kita akan mendapatkan matrik 4 kali 1. Nah, setelah dilakukan perkalian matrik, maka di sini didapatkan bahwasanya koefisien paling tinggi adalah Miata. Yang pertama, yang kedua adalah Civic, yang ketiga adalah Saturn, yang keempat adalah Escort ya. Jadi untuk dalam memilih mobil ini, orang lebih memilih adalah Miata ya. Dilihat dari ketiga kriteria tadi berdasarkan style, reliability, dan fuel economy. Jadi optimasinya adalah Miata lebih menduduki ranking yang pertama dalam pemilihan memilih mobil. Kemudian ranking yang kedua adalah Civic, yang ketiga adalah Saturn, yang keempat adalah Escort. Nah, kalau kita lihat berdasarkan cost, ya di sini adalah costnya, kemudian cost ini kita normalize, kemudian cost dibagi benefit ya, ini kita dapatkan. Nah, kalau dilihat dari cost and benefit, tentunya di sini adalah Civic ya. Nah, kalau misalkan mau dimasukkan ke matrik ini lagi, berarti di sini adalah matrik cost ya. Matrik cost. Ya, berarti dia ada cost and benefit ya, berarti ada dua kriteria di sini. Dilihat dari sini, dari ranking alternatifnya, dan dilihat dari cost and benefit ya. Jadi pertimbangannya ada dua, berdasarkan kriteria dan cost and benefit. Untuk yang lebih kompleks lagi, bisa kriteria ada subkriteria lagi. Jadi kriteria ada subkriteria ya. Jadi kriteria ada subkriteria dan ada subkriteria lagi ya. Itu untuk yang lebih kompleks ya. Bisa seperti demikian. Nah, area daripada AHP ini bisa digunakan untuk menentukan strategic planning. Kalau kita mempunyai beberapa alternatif strategic planning. Kemudian resource allocation, kita ada beberapa alternatif resource allocation. Kemudian source selection, kita ada beberapa alternatif source selection. Kita ada beberapa program selection. Ada beberapa business policy ya. Nah, itu kita bisa menentukan rankingnya berdasarkan judgment berdasarkan AHP. Nah, AHP juga mempunyai software yaitu expert choice yang untuk melakukan perhitungan dan sensitivitas analisis, dan juga ada grafiknya dan ada tabel-tabelnya ya. Demikian penjelasan dari AHP. Semoga ilmu HP ini bermanfaat.